Baik, Ibu-Ibu Bapak sekalian, sampai kita kepada acara diskusi. Di dalam acara ini, silakan Anda bertanya mengenai apa saja yang berkaitan dengan saham ya. Hanya saja tadi kemarin kalau tidak salah, ada pertanyaan mengenai apakah sudah banyak saham-saham yang murah sekarang ini, apakah waktunya untuk melakukan investasi atau tidak ya. Saya kira saham murah dan tidak itu mesti ada kriterianya. Bicara soal murah, pasti kita bicara soal untuk investasi lah ya. Karena sebetulnya untuk trading saham itu tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal. Yang harus kita lihat adalah bagaimana gerakan-gerakan harga dan volume dari saham-saham tersebut dan kita bisa mengikutinya. Jadi dalam hal ini saya ingin sedikit menjawab saham-saham murah atau tidak itu dengan mudah. Kita bisa mencarinya dengan menentukan satu kriteria. Misalnya kita menentukan kriteria secara fundamental saham murah itu adalah PER-nya yang di bawah berapa, ya, PBV-nya di bawah berapa. Nah, salah satu yang kita pegang di sini dan saya lihat juga dari beberapa sekuritas, beberapa analis menentukan bahwa ya salah satu saham yang murah adalah yang PER-nya itu di bawah 15 dan PBV-nya di bawah 2 ya. PER itu price earning ratio, PBV itu adalah price to book value ya. Jadi jika angka-angka rasio tersebut di bawah kriteria 15 atau 2, PER di bawah 15, PBV di bawah 2, maka dianggap saham itu murah. Tapi jangan tunggu dulu, jangan dianggap murah dulu. Kita harus melihat kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Apakah meningkat terus atau tidak? Apakah bagus atau tidak? Apakah mencetak keuntungan atau tidak? Mencetak keuntungan pun belum tentu bagus. Karena investor melihat bahwa saham-saham yang bagus adalah saham-saham yang keuntungannya dari tahun ke tahun itu meningkat terus. Jadi istilahnya tidak ada saham-saham yang dicari investor yang keuntungannya dari tahun ke tahun malah menurun. Maka investor tersebut dapat mengatakan bahwa manajemen dari perusahaan tidak perform. Manajemen tidak dari perusahaan tidak perform. Selanjutnya juga ada satu pendekatan teknikal. Kalau tadi saya katakan bahwa saham yang murah itu adalah saham yang bagus kinerjanya, selalu mencetak keuntungan, lalu keuntungannya dari tahun-tahun ke tahun meningkat, lalu pendapatannya dari tahun ke tahun meningkat, lalu hartanya juga lihat dari neraca dari tahun ke tahun meningkat, dan PER-nya di bawah 15 maupun PBV-nya di bawah 2, maka kita anggap saham itu murah. Ya. Tetapi apakah waktunya untuk membeli? Nah, belum tentu juga. Ya. Boleh-boleh saja beli, akan tetapi ada suatu waktu beli yang sangat bagus. Ya. Yaitu ketika teknikalnya pun sedang dalam keadaan under value, yaitu bearish. Ya. Dalam keadaan bearish, sangat under value. Kita bisa melihat dari moving average, dia berada di harganya di bawah moving average 60 misalnya. Atau kita bisa lihat juga di Ichimoku ya. Kita juga bisa melihat di MACD ya. Saham tersebut sedang dalam keadaan bearish atau tidak. Ini terutama untuk mereka-mereka yang melakukan value investing. Jadi kita harus bisa menentukan kriteria dulu saham tersebut apakah secara fundamental sedang under value dan secara teknikal adalah sedang under value. Kita dengan menentukan kriteria tersebut, kita tinggal melihat template-nya. Kita melihat template moving average,
kalau harganya di bawah moving average 60 ya, apalagi 200 dan saham itu bagus terus, lalu PER-nya dan PBV-nya di bawah kriteria yang kita tentukan, yaitu 15 dan 2 tadi ya, maka itu adalah saham-saham yang saya kira layak untuk dibeli ya. Itu saya kira kriteria untuk saham-saham yang apakah saatnya sekarang ini untuk memperoleh saham-saham yang memenuhi kriteria tersebut. Saya tidak bisa menjawab sebelum saya melihat data-datanya. Data-datanya dengan mudah kita lihat di chart untuk technical, dan apakah itu di IDX, apakah itu di Investing.com. Ya, kita bisa melihat saham-saham yang PBV-nya maupun PER-nya di bawah kriteria kita. Tentang trading, seperti saya katakan, trading itu kapan saja bisa. Trading itu kapan saja bisa. Karena yang kita lihat adalah trading itu adalah price and volume action. Gerakan harga dan gerakan volume yang membandingkan antara supply dan demand. Kalau permintaannya banyak, ya harganya naik. Kalau permintaannya turun, ya harganya juga. Kalau permintaannya kurang, ya harganya di situ-situ aja. Kalau banyak yang menjual, supply lebih besar daripada demand, maka harganya turun. Dan itu kita bisa melihat dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Cukup melihat price action. Nah, price action ini bisa dilihat dari mana? Ya, kita bisa melihat gerakan volume dan harga, dan kita juga bisa melihat candlestick. Ya, itu yang kalau trading. Lalu katanya dana kita sangat cekak ya, sangat terbatas. Sebaiknya bagaimana alokasi dana? Alokasi dana itu ada yang dulu pernah kita kasih pelajaran atau saya pelajari, bahwa ada yang namanya formula 100. Di mana formula 100 itu alokasi dana adalah bagi mereka-mereka yang umurnya misalnya 50 tahun, maka alokasi dananya sebaiknya pertama, modal Anda tuh dikurangi dulu 10% untuk cash tunai. Sisanya kalau Anda berumur 50 tahun, maka Anda bisa mengurangi 100 dikurangi 50, maka 50% yang Anda bisa gunakan untuk investasi di saham-saham yang berisiko ya. Ada itu udah dulu sudah kasih pelajaran, namanya formula 100 dikaitan dengan usia Anda. Kalau usia Anda masih muda, 30 tahun, maka Anda bisa memakai 70% dari dana Anda untuk melakukan investasi yang sangat berisiko, yaitu saham. Kalau Anda usianya 50 tahun, maka Anda bisa hanya istilahnya mengalokasikan dana Anda 50%. Kalau usia Anda 70 tahun, hanya 30%. Tapi terus terang ini sangat kondisional sekali. Bagi saya misalnya, oke, saya usianya sudah di atas 70, let's say sekarang ini, frankly speaking, silakan Dr. Evi kalau mau meninggalkan tempat ini, ada ya dari message dari Dr. Evi. Frankly speaking, I am now 80 ya, almost 80 lah, 80 tahun. Tapi saya tidak mengatakan bahwa saya untuk saham itu 20%. Saya tetap, karena saya memiliki ilmu, ya, saya bisa tidak mendisregard, istilahnya mengesampingkan formula 100 tersebut. Jadi saya masih bisa menggunakan dana saya untuk trading jauh lebih besar. Lalu sekarang apakah saya trading berdasarkan usia dan lain-lain, trading dan investasi?
Sekarang kalau saya investasi kan jangka panjang. Usia saya untuk jangka panjang, saya kira tidak eligible lah. Jangka panjang berapa tahun lagi sih? Berapa puluh tahun lagi saya akan hidup, itu namanya jangka panjang. Jadi saya sekarang misalnya di usia saya juga masih mastering apa yang dikatakan dengan trading, even one day trading. Karena apa? Saya menginginkan suatu penghasilan, ya. Jadi dan penghasilan itu saya, apalagi dalam market yang sangat konsolidatif seperti sekarang ini, penghasilan bisa diperoleh dari trading. Hanya satu, trading sangat berbahaya. Gunakan hanya sebagian kecil dari dana Anda untuk trading. Kalau Anda punya 100%, maka yang Anda boleh pergunakan itu 5-10% saja untuk trading. Mengapa demikian? Trading itu sangat berbahaya. Anda bisa kehilangan bahkan bukan hanya sebagian, bahkan seluruh dari modal Anda. Let's say modal Anda 500 juta. Boleh 5% atau 10% dari modal Anda, yaitu 50 juta untuk trading. Nah, mengingat risikonya, apalagi kalau Anda belum berpengalaman, tidak belajar, dan lain-lain sangat tinggi, maka Anda bisa kehilangan yang 50 juta tersebut. Tetapi kehilangan 50 juta kan hanya 10% dari total modal Anda. Ya. Itu kalau Anda 500 juta. Kalau Anda 100 juta, berarti Anda hanya boleh 5 juta. Ya. Atau 10 juta. Akan tetapi, dengan trading ini, ya, Anda bisa memperoleh CHC, capek hitung cuan, dengan dana 5 juta, bisa saja, ini too good to be true, tapi bisa saja terjadi. Misalnya, Anda beli saham A yang sedang binal. Ya. Saham A, seluruh modal Anda gunakan untuk 5 juta. Lalu apa yang terjadi? Saham itu ARA, berarti 30% naiknya, 35%. Dan Anda secara fortunately ngambilnya di harga pada waktu harga masih untuk naik ke 35%. You can imagine Anda bisa hari tersebut intraday trading memiliki keuntungan 1.750.000 dengan hanya modal 5 juta. But Anda harus jadi profesional, Anda harus belajar, Anda harus pengalaman, Anda harus disiplin, dan selanjutnya seluruh keahlian yang harus dimiliki oleh seorang trader profesional. Jadi bagi Anda, karena ada yang menanyakan sih, berapa untuk swing trading, berapa untuk trading, berapa untuk intraday, dan berapa untuk investasi. Ya. Saya mengatakan trading adalah rewarding, sangat memberikan peluang keuntungan yang sangat tinggi. Tapi trading juga sangat risky, bisa kehilangan seluruh modal Anda. Oleh karena itu, untuk trading silakan gunakan ya 5-10% saja, terutama intraday maupun day trading dari modal Anda. Nah, untuk lebih yang moderat adalah Anda bisa melakukan swing trading. Swing trading ini ya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak ada waktu untuk melakukan intraday maupun day trading. Swing trading itu risikonya menengah. Sedangkan yang Anda yang konservatif, silakan berinvestasi. Hanya kalau berinvestasi, cari perusahaan-perusahaan yang keuntungannya selalu meningkat, pendapatannya selalu meningkat, asetnya selalu meningkat, dan Anda harus melakukan riset. Ya. Nah, saya kira let's work smarter, bekerja lebih cerdik. Anda tidak usah melakukan riset. Anda jadi anggota PIPMI saja. Ya. Anda bisa mendapatkan informasi saham-saham yang murah
saham-saham apa yang perusahaannya bagus terus, dan dengan Anda tinggal bertanya setiap hari Jumat, nah kita akan menjawab. Anda bertanya, kami menjawab. Jadi silakan sekarang pun bagi mereka yang ada yang ingin menanyakan, kita masih ada waktu. Mungkin ada saham-saham yang masih ingin ditanyakan ke Pak Angelo atau ke saya, apakah dari segi teknikal maupun fundamental, silakan. Waktu saya serahkan kepada Anda untuk bertanya. Silakan. Dan ini saya rekam untuk nanti kita istilahnya pembahasannya kita itu di YouTube juga lah, di-upload di YouTube. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada salah, yang bertanya kemarin itu Pak Marzuki ya. Itu jawaban untuk Pak Marzuki. Mungkin ada Pak Marzuki ada saham-saham secara istimewa yang Pak Marzuki ingin tanyakan, silakan nanti kita jawab. Karena kita bisa dengan mudah menjawabnya melalui market info atau info-info lain yang kita miliki, yang dikhususkan untuk anggota PIPMI maupun yang hadir pada setiap hari Jumat. Silakan. Ini ada pertanyaan ini. Adro ya. Nah, Adro ada dari Pak Panggala. Adro secara fundamental bagaimana? Jadi saya lihat, saya share ya. Kelihatan ya, share-nya. Ini oke. Batu bara kemudian. Adro, langsung saya klik. Adro, kita lihat di sini upside potensialnya masih 38%, Pak Pinggala. Ya, jadi masih 38% dan analis targetnya adalah 4170 dari Investing.com. Nah, ini apa Angelo kelihatan ya presentasi saya? Kelihatan ya? Ya, ini di sini kita lihat 4.170. Nah, ini merupakan analis target berdasarkan 18 analis ya. Dengan investing model yang disampaikan dengan melakukan valuasi dengan 9 model ya. Lalu dicari rata-ratanya ya. Nah, Anda tidak usah jadi analis, tidak usah belajar CSA dan lain-lain. Karena kita sudah membeli program ini untuk Anda, kita lihat aja di sini. Nah, ini berdasarkan valuation model inilah kalau Anda dilihat di sini target-target dari ADO berdasarkan valuation models, diantaranya ada economic value per EBIT multiple, EV revenue multiples, price to book multiples, price earning multiples, dan lain-lain ya. Di sini kita melihat angka-angkanya. Ini yang dirata-ratakan oleh Investing.com. Sehingga jatuhnya ke angka tadi 4.170 ini. Jadi angkanya jatuh ke 4.170 untuk Adro ya. Ini angkanya untuk Andro ya. Jadi upside-nya 38,2%. Sedangkan dari TradingView saya kira itu angka di dalam target tahun 2023 ya, target 1 tahun. Sedangkan ini adalah istilahnya dari Investing.com itu istilahnya dihitung secara perpetual, jadi agak jangka panjang. Lalu Adro dikatakan bahwa uncertainty-nya low, jadi dia bagus nih ya.
Jadi ketidakpastiannya rendah. Ya. Ketidakpastiannya rendah, ADRO. Nah, tadi saya kira tadi pagi juga Pak Pardev menyampaikan laporan mengenai ADRO dan kemarin itu PTBA. Saya kan mengatakan, ya, pernah mengatakan di dalam pertemuan-pertemuan bahwa saat ini energi itu paling leading dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi, choose best of the best. Dari seluruh sektor, the best saat ini adalah energi sektor. Kita bisa melihat di perbandingan indeks energi dibandingkan dengan indeks sektor-sektor lainnya. Kita melihat bahwa batu bara, ya, sektor energi masih leading dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Jadi kalau menurut saya, ADRO untuk investasi, jawaban saya bagi Pak Pinggala adalah yes. Nah, demikian jawaban saya untuk Pak Pinggala. Ya, jadi ADRO yes. Nanti saya akan kirim ke Anda sekalian file Excel-nya bagi saham-saham yang ditanyakan pada hari ini. Selanjutnya saya ingin menjawab lagi di sini adalah INKP, ya. INKP apakah bagus untuk investasi? Kita lihat di sini. Sebentar, INKP. Saya cari dulu ini INKP di mana nih? INKP. Jadi masih kelihatan halaman ini ya? Kelihatan ya. Oh, maaf, tadi saya salah ngetik kenapa nggak muncul-muncul di depan saya tuh ada dua keyboard. Jadi saya pakai keyboard lain sehingga INKP-nya nggak muncul. Oke, saya lihat INKP di sini ya. Nah, ini INKP. Indah Kiat, kelihatan ya, Indah Kiat. Oke, dia upside-nya masih 42,2%. Jadi upside-nya, coba saya besarkan dulu. Nggak bisa dibesarkan. Nah, upside-nya di sini kita lihat INKP 42,2%. Kalau ADRO dikatakan tadi ketidakpastiannya low, jadi ketidakpastiannya rendah, berarti dia aman, lebih aman. Ya, uncertainty dari INKP adalah medium, jadi agak lebih berisiko dibandingkan dengan ADRO. Ya, jadi INKP agak lebih berisiko dibandingkan dengan ADRO. Dari mana mereka dapat ini adalah dari konsensus analis yang menggunakan 9 model sini seperti saya katakan tadi. Ini adalah suatu average dari angka-angka ini. Angka-angka yang saya akan perlihatkan di sini ya. Dari angka-angka ini. Nah, itu INKP, bisa saja bahwa dia masih punya upside potensial sebesar tadi 40 berapa persen tuh? 42,5%. Itu INKP. Selanjutnya ada lagi kelihatannya nih pertanyaan, kita lihat. Nah, ini terima kasih penjelasannya. Jadi ACST, oke, kita cari ACST. Saya mencoba tidak objektif ya, saham apa saja kita akan melihat dari Investing.com ini, karena Investing.com ini dipakai oleh customer di seluruh dunia ya, dia di seluruh dunia bukan Indonesia saja. Oleh karena itu dia bisa memberikan suatu informasi yang cukup lengkap. HCST. Nah, saya salah ketik lagi di
ACST Aset Indonesia, oke. Upside-nya, maaf, dia hanya 9,8%. Jadi dia fair ya. Uncertainty-nya rendah. Jadi upside potensialnya hanya 9,8%. Dibandingkan dengan ADRO dan INKP tadi. Inilah konsensus analis dibandingkan dengan memakai beberapa valuation models. 6 valuation models. Ya. Kalau kita klik di sini ada hasilnya semua. Demikian ACST. Selanjutnya kita Harum dan ADMR ya. Oke, Harum. Ini Ibu Erna itu memiliki juga market informasi ini. Sepengetahuan saya, Ibu Erna waktu itu belinya pada waktu Investingcom mengeluarkan promo harganya ya, yang cukup bagus promonya itu. Harum masih 30%, upside-nya ya. Ini Harum. Jadi masih ada upside potensial. Ini fundamental loh ya. Kalau technical mana setiap hari, setiap 2-3 hari bisa naik turun dia. Anda sebagai sebagai investor jangan lihat gerakan harian, lihat tren yang lebih panjang. Di sini market information-nya banyak sekali. Profil dari perusahaan dan lain semua ada di ini. Ini kita membeli ya program ini berdasarkan iuran Anda sekalian. Ya, kita berikan untuk ini, Investingcom, kita belikan juga untuk TradingView, dan kita juga beli yang setiap hari sehingga saya bisa memberikan informasi kepada Anda sekalian mengenai trading untuk besok. Kita juga memiliki program AMTA ya. Program AMTA itu saya ke AMTA, kita PIPMI ke AMTA bayar itu. Gunanya untuk apa? Untuk bisa memberikan informasi kepada Anda sekalian. Misalnya price and volume breakout untuk besok itu apa ya. Lalu stochastiknya bagaimana? Nah, itu kita peroleh dari AMTA dan GitLab Applications. Nah, GitLab application ini sekarang sedang di-upgrade ya. Nah, setelah itu tadi kita menjawab tentang Harum. Kemudian kita ADMR ya. Adaro Minerals. Ini upside potensialnya masih bagus, 61% ya. Uncertainty-nya medium. Medium itu lebih berisiko dari low ya, ketidakpastiannya. Ya. Bicara soal ketidakpastian, ini kan semuanya proyeksi. Ini soalnya adalah perhitungan analis, dan analis itu bisa berbeda-beda ya. Jadi kita pakai disclaimer ya. Kita pakai disclaimer. Saya kira ADMR masih cukup potensial. Ini dari 11 model. Dan konsensus 4 analis. Ya. Upside potensi kenaikannya adalah masih 61,7% untuk investasi, bukan untuk trading. Wah, karena lihat 61%, langsung beli. Siapa tahu besok naik 61%. Bukan itu. Ini adalah untuk jangka panjang. Selanjutnya setelah ADRO kita meningkat kepada PTBA. Nah, PTBA ini kita lihat. PTBA berdasarkan perhitungan Investingcom
Bukit Asam masih 53%. Saya masih punya PTBA ini ya. Katanya juga keuntungannya tinggi, siapa tahu. Kalau naik turun saya diemin aja kan nanti juga saya dapat dividen gitu. Mengapa kita mengharapkan saham-saham yang kinerja keuangannya, kinerja operasionalnya selalu bagus? Karena kalau harga saham itu naik turun, tapi at least ya kalau kita rugi di apresiasi harga, maka kita masih untung, kita memperoleh dividen. Diketahui misalnya PTBA tahun lalu dividennya tinggi sekali. Sekarang menurut laporan yang diposting oleh Pak Pardep di grup PIPMI bahwa PTBA keuntungannya cukup tinggi. Demikian juga Adro. Ya. Jadi PTBA masih oke ya. Saya masih pro PTBA. Selanjutnya kita lihat sebentar ya. Setelah PTBA tidak naik turun. Oh ini yang saya hanya sedikit menyampaikan, Pak. Mohon untuk tidak ditanyakan saham-saham yang harganya gocapan lah gitu ya. Nah, ini kita lihat Sido sekarang. Sido. Berapa upside potensialnya? Sido. Sido downside. Jadi negatif bukan berarti jelek ya. Anda harus lihat lagi kinerja keuangannya masing-masing. Negatif itu bisa saja dikatakan dia bukan jelek tapi overvalue, sudah terlalu mahal dibandingkan dengan kualitas perusahaannya. Jadi Sido adalah downside ya. Kemudian kita lanjut lagi, di samping Sido adalah pertanyaannya, kembali ke chat. Sido, BRIS, Inco, ISAT ya, BRIS. Bank Syariah, BRIS, itu juga karena harganya sudah terlalu tinggi ya, dia upside potensialnya tidak begitu besar lagi, hanya 3,1%. Kita meningkat ke Inco sekarang. Vale, nah ini juga hanya upside potensinya hanya 3%. Jadi hati-hati dengan Vale, ya. Sahamnya bagus ya, tetapi mungkin sudah terlalu mahal sehingga upside potensinya hanya 3%. Ya. Harganya sekarang 6.800, fair value-nya 7.000. Ya, naik 200 perak. Ngapain? Lalu ISAT sekarang ya. ISAT, PT Indosat. Nah, ini juga sudah tidak terlalu atraktif lagi. Upside-nya hanya 8,1%. Sekarang kita lihat ITMG. Untuk mencapai ke upside potensial 8,1% itu kerjaannya tuh ini loh, complicated.
dilihat dari bermacam-macam valuation model. Ada yang 9 valuation model, 8 valuation model ya, sampai mereka akhirnya sampai pada satu konsensus ya. Jadi kita tidak mungkinlah bikin analisa menggunakan beberapa model valuasi. Kita melihat ujungnya aja ya. Tapi tetap disclaimer karena masing-masing analis itu asumsinya bisa saja berbeda-beda. Akan tetapi ini adalah konsensus para analis ya. Itu tadi ISAT hanya 8%, lalu sekarang ITMG ya. Nah, ITMG, nah itu kembali batu bara kan? 50%. I told you, energi. Kita bicara soal apa? Green energi, green environment dan lain-lain masih jauh mungkin ya 20-30 tahun lagi. Selama itu batu bara atau bensin ya itu masih diperlukan. Sebelum ahli-ahli tenaga matahari atau ahli-ahli gelombang atau ahli-ahli angin menciptakan energi yang baru ya, maka batu bara dan bensin ya, minyak itu masih diperlukan. Loh, batu bara ITMG kan batu bara masih 50% di sini. Kelihatan ya 50%. Lalu GoTo 9%. Dia harga IPO-nya berapa tuh? Ya, sudah turun ARB berkali-kali. Sekarang pun dengan harga 124, dia hanya 9,1%. Jadi pada waktu dia go public dulu, GoTo itu kalau menurut saya sangat overvaluasi. Oleh karena itu, saya terus terang tidak membeli. Tunggu. Dan ternyata turun. Karena saya mengatakan GoTo kan perusahaan yang masih istilahnya dalam bayangan gitu ya. Perusahaannya bakar uang kok bisa banyak, bisa harganya tinggi, nggak mungkin, namanya bakar uang ya. Jadi di sini terbukti juga analis mentargetkan dia harga 124 pun bagi dia upside potensinya hanya 9%. Hanya 9%. Itu GoTo. Doit. Doit juga batu bara kalau tidak salah ya. Doit. Delta dunia. Nah, again, energi batu bara. 49,3% upside potential. Ya. Saya sampai tahun lalu bikin satu analisa sendiri, presentasi mengenai analisa batu bara. Saya sampai kumpulkan market infonya atau production info dan lain-lain dari seluruh dunia dan dari seluruh asosiasi energi dunia, termasuk dari Kementerian Pertambangan dan lain-lain. Kita mengatakan bahwa dari analisa kasar kita pada waktu itu, bahwa batu bara itu it will be another 20 to 30%, 30 years ahead masih akan diperlukan. Karena yang namanya green energy, green environment, dan lain-lain itu masih jauh ya untuk diproduksi banyak. Ya. Ini ada pertanyaan pray ya. Pray. Salah. Kita berdoa saja, pray, semoga bagus. Belum ada data. Untuk pray, tidak ada analis yang menganalisa.
Biasanya kalau tidak ada yang menganalisa, mereka tidak tertarik kepada prey. Ya. Ini kosong. Nah, saya suruh hitung. Ya bayangkan kalau menghitung pakai 8 model valuasi, mungkin 1 minggu, kalau toh saya bisa baru keluar. Jadi prey belum ada ya. Selanjutnya BABP. BABP terlalu mahal ya dibandingkan dengan kinerja dan lain-lain. Harga yang sekarang Rp100 ini dianggap kemahalan karena dia fair value-nya adalah 87. Fair value-nya adalah harganya 87, harganya sekarang 100. Jadi saya ulangi, fair value-nya 80, harganya sekarang 100, jadi kemahalan 12,9% merah. Ya. Itu BABP ya. Selanjutnya kita Jasa Marga. Jasa Marga. Masih 20% ya. Kita cepat aja karena karena banyak pertanyaan. Di samping Jasa Marga masih ada ASA. Ini untuk investasi ya, kan untuk trading. ASA nih masih 64%. Ya. Silakan ASA masih 64%. Ya, upside potensinya. Lalu Timah, Teens. Ternyata tambah banyak yang ditanyakan. Terlalu mahal. Fair value-nya menurut analis adalah 926. Sedangkan harganya sekarang adalah 1.200. Jadi sementara hindarkan Teens ya. Lalu selanjutnya coba Akro sini Raja BP. Coba ini batu bara kalau tidak salah. Oh, bukan pulp ya. Masih 12%, jadi tidak terlalu menarik kalau kata Pak Anjelo, trading risk-nya kurang menarik lah. Jadi potensi kenaikannya hanya untuk investasi hanya 12,1%. Lalu kita lihat Arko. Arko 30%. Ya. Argo, saya lihat ini. Kalau saya tekan kelihatannya Pak Anjelo. Tekan apanya ya? Ini nih, nah kalau saya ini nih ada yang 30% saya lihat di kanan. Jadi ke highlight gitu ya? Ke highlight ya. Ya. Ini ya. Hmm. Jadi tolong atau oke lah saya ini Arko 30%. Jadi kelihatan ada highlight biru ya. Kelihatan ya? Ya kelihatannya. Sekarang sini. Singaraja kemahalan. Ya harga wajarnya 1.500, harganya sekarang 2.260. Untuk investasi kemahalan, untuk trading ada istilahnya ini adalah lagi trendy gitu, trending ya. Sini nih. Jadi jawaban ini adalah fundamental untuk investasi. Untuk investasi dia kemahalan. Untuk trading itu tidak lihat
fundamental, tidak lihat fundamental. Yang dilihat adalah price and volume action, demand and supply. Demand-nya masih banyak, ya, sehingga dia harganya naik, ya. Jadi naiknya itu bukan oleh fundamental saja, akan tetapi juga oleh kemungkinan adalah minat investor terhadap minat trader terutama kalau yang begini terhadap sini itu karena ada isu positif misalnya tinggi sehingga dia harganya jauh lebih tinggi dari harga wajarnya. Kalau untuk investasi menurut Investicom dia kemahalan, ya. Mahal bukan berarti jelek, kemahalan dibandingkan dengan harga wajarnya. Lalu adalah raja, ya. Jadi kita bicara soal kemahalan, ya. Rukun raja. Ini juga fair aja. Fair value-nya hampir sama dengan harganya sekarang. Upside potensialnya tidak ada, ya. Hanya 0,4%. Lalu BP. BP. Astrindo. Kemahalan juga. Saya tidak mengatakan jelek, ya. Kemahalan. Jelek bagusnya lihat laporan keuangannya oleh Anda sekalian. Di sini ada laporan keuangannya. Kalau saya klik finansial di sini, lihat finansial, maka Anda akan melihat laporan keuangannya di sini nih. Lihat tuh. Ya. Sampai ya, sampai grafik-grafiknya. Ya. Nah, ini. Jadi Anda lihat, ya. Setelah BP kita meningkat kepada sebentar. Tadi sudah saya ubah ke setelah BP kita meningkat ke Jekon. Construction. Jekon. Jaya Konstruksi Manggala. Outside potensinya masih 51,4%. Silakan. Dengan uncertainty-nya medium. Ya. Jadi silakan. Itu BP. Bentar, saya lagi. Setelah BP ditanyakan adalah Jekon ya tadi, ya. Nah, itu karya. Karya sekarang ini sedang melorot terus. Wah, ini nih. Masih upside potensinya 52,4%. Jadi tunggu aja tanda-tanda pembalikan dari karya, ya. Perhitungannya dari mana? Ada kan tadi model-model valuasi. Jadi saya kira Bu Erna makanya mau nunggu karya terus, dia nunggu di tikungan nih. Bu Erna nih nunggu di tikungan karya. Selanjutnya nikel. Nikel. Pam mineral. Hanya 11%. Tidak begitu menarik, ya.
hanya 11% nikel. Bukan jelek, tidak menarik ya. BDNN, BBTN, BDMN. BDMN sekarang sedang loading dulu. Masih 46,4%. Ya. Khususi BDMN masih upside potensialnya masih 46,4%. Lalu BNGA, wah ini penggemar bank nih, bank non BUMN, Bu Susi nih, Susi. BNGA, sebentar ya, saya nampaknya internetnya agak lelet nih. BNGA. NGA. MB Niaga. Nah, betul kan lelet internetnya. Sebentar. Sabar menunggu. Error. Kita ulangi. Would not load asset details. Please reload the page. Maaf nih. Coba kita refresh. Nah, ada sekarang. 21% CMB. Upside potensinya. Susi. BBTN. Hmm. 44%. Ya, kita lanjut saja. BDNN. Saya tidak menjawab sektor ya. Sektor kan banyak sahamnya. Sektor CPO, Telkom. Jawab langsung sama aja. Sektor harus bikin analisa lebih. Tidak ada valuasi tentang sektor. Yang ada tuh valuasi tentang saham ya. Telkom. %37. Siapa yang bertanya tentang Telkom? Itu Eka ya. Lalu Indofood. Indofood. Upside potensialnya berapa persen? Indofood sukses makmur 54%. Ya. Silakan Indofood 54%. Selanjutnya Arka tadi sudah kalau nggak salah. Arto. Cem Auto. Kok ini Pak Albert Utama tanya OSKT sambil hehehe, kenapa itu? Sekarang Cem ya. Gemstar 16%, jadi tidak begitu menarik ya. Jadi upside potensialnya tidak begitu menarik. Gem bukan jelek, tapi kan kita yang mencari yang under value. Arto. Tadi Arto ditanya mengenai untuk trading. Sekarang fundamentalnya Arto. Bank Jago.
Kemahalan 14,2%. Bukan jelek, tapi kemahalan. Ya, Arto sudah over value. Hati-hati, karena dia kemahalan. Ya. Arka. Arka Jayanti Persada. 38,6%. Ini Arka. Sam sudah auto sekarang. Astra Auto Park 42%. Biasanya kalau Astra itu nggak ada matinya. 42%. Hanya harus sabar aja. BBTN tadi udah belum ya? Rasanya udah ya BBTN. Aces. Ace. 50% upside potensialnya. Ya. Maya. Bank Maya pada 22%. Masih oke lah kalau 22%. TAPG, Wika, GIAA, TAPG, %. Saya tidak beri komentar atas output dari Investing.com ini, karena sudah saya katakan ini adalah berdasarkan hasil konsensus valuasi dari beberapa valuation model yang dikeluarkan oleh Investing.com ya. Masalah Anda rely atau tidak itu terserah Anda. Tapi Investing.com mengatakan bahwa upside potensinya untuk TAPG adalah 43%. Selanjutnya Wika. Dan saya tidak ingin juga memberikan pendapat pribadi, kita lihat aja konsensus analis. Nah, Wika sudah agak mahal ya, sama dengan harga ininya. Harga wajarnya dengan harga saat ini tidak berbeda, hanya kemungkinan kenaikannya hanya 9,3%. GIAA, ini perusahaan di mana saya dulu bekerja. Ya, masih 16,4% lah. Masih positif upside-nya. GIAA. Selanjutnya, nah, kita lihat sekarang UNTR tadi udah belum ya? Tadi ITMG ya, sekarang UNTR. I told you, energi adalah energi. Batubara masih moncer di dalam sektor indeks. Energi masih yang tertinggi. Nah, ini kita lihat di sini. Mas UNTR, pusat potensinya tinggi. Samping itu juga kita lihat di sini, uncertainty-nya low. Jadi artinya ketidakpastiannya itu terendah. Jadi dia kepastiannya tinggi. Karena apa? Batu bara masih banyak dipergunakan, masih banyak diperlukan. Apalagi kalau masih Ukraina maupun Rusia masih perang. Ya. Uni Eropa masih memerlukan banyak
energi karena tidak ada pasokan dari Rusia. Selanjutnya UNVR. Unilever. Tidak begitu menarik. Upside-nya hanya 8,5%. Dharma dan BBKP, DRMA ya. DRMA. Kemahalan ya, minus 2,5%. BBKP kembali saya tidak ingin mengomentari output dari Investingcom. Hanya saya mengatakan bahwa kita membeli Investingcom untuk dengan mudah saya menjawab pertanyaan-pertanyaan target price atau upside potensial dari saham-saham tertentu dari Anda sekalian. Nah, BKP upside 18%. Yang ke-mute kayaknya yang. Auto ya. Bentar. Tunggu nih auto. Auto. Astra Auto Parts. Tadi udah nih 42,4%. BWPT TAPG tadi sudah ya, sekarang BWPT. Downloading sebentar. %32 Pak Bu Rita ya. TAPG tadi sudah, DSNG. Sedang loading, dia muter terus. Dharma Satya 47,%. Ibu Rita Putri. ANTM BBNI. Dari Doni, Pak Doni Antonio. ANTM. Aneka Tambang masih 21%. Ya. Masih upside-nya masih positif. Lalu selanjutnya BBNI. %15% dari BBNI, makanya lelet BBNI juga orang tidak menarik.
hanya 15% katanya. Lalu setelah BSSR ini - 27%. Saya kira ini ada yang terakhir Wood ya. Wood dan ASI yang terakhir ya, sekarang sudah jam 9 nih. Wood dan ASI yang terakhir. Kita batasi sampai jam 9 ya. Wood masih 54,2% ya, upside potensinya. Lalu yang terakhir adalah ASI ya, Astra Internasional. Upside potensialnya adalah 23,2%. Demikian jawaban saya mengenai target-target fundamental dari saham-saham yang Anda tanyakan. Maka dengan ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Selamat malam dan selamat menikmati weekend ya. Have a nice weekend.